Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dimanapun saudara berada. Mari bersama-sama malam hari ini kita satukan hati, kita naikkan pujian dan syukur. Saya percaya sepanjang hari ini kita semua mengalami penyertaan Tuhan yang luar biasa. Sebab itu mari bersama-sama kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami datang mengucap syukur. Terima kasih untuk semua yang Tuhan beri buat hidup kami. Kami mengalami kehadiran Tuhan, kami mengalami kasih mujizat, kebaikan Tuhan setiap hari dalam hidup kami. Sebab itu biar malam hari ini kami bawa ucapan syukur kami. Kami mau mengatur setiap persembahan kami mau beri yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada hari ini bukan oleh karena kuat dan gagah kami. Tapi karena kami tahu bahwa senantiasa Tuhan, Engkau senantiasa berperkara dalam hidup kami. Selalu ada penyertaan-Mu dalam hidup kami sampai hari ini. Ajar hati kami selalu bersandar penuh dan mempercayakan hidup kami hanya di dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih, biar malam hari ini kami bawa setiap hati kami datang menyembah. Segala pujian dan syukur kami, terima kasih Tuhan. Kami bawa hati kami menyembah, sebab Engkau yang layak Tuhan. Mari berkati setiap hati yang datang sungguh-sungguh mencari Engkau. Biar malam hari ini kami mau menikmati kasih-Mu, hadirat-Mu Tuhan dimanapun kami berada saat ini. Lawatan-Mu atas setiap kami. Sembah, syukur kami. Terima kasih. Amin. Haleluya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Katakan, Kau tunjukkan kasih-Mu Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu. Amin. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau tunjukkan kasih setia. Mari bawa hatimu malam hari ini. Mari sungguh-sungguh datang. Bawa setiap pujian dan syukurmu malam hari ini. Ini hati kami datang menyembah. Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih-Mu. Tunjukkan kasih setiamu. Engkau menyediakan apa yang terbaik bagi hidup kami Tuhan. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul di dalam hati kami. Kau sediakan apa yang terbaik bagi hidupku Tuhan. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Tunjukkan kasih
yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia. Amin. Bapa, Kau setia. Tidak henti-hentinya kami mengucap syukur buat kasih setiamu dalam hidup kami sampai hari ini. Engkau menyediakan apa yang kami perlukan, Tuhan. Kau selalu ada di dalam setiap perkara hidup kami. Kami sadar penuh bahwa senantiasa pertolonganmu tidak pernah terlambat atas hidup kami sampai hari ini. Ini hidup kami, ini iman kami. Kami letakkan semuanya di dalam tangan-Mu. Karena kami percaya kepada Allah yang hidup satu-satunya. Engkau yang berperkara atas hidup kami, Engkau yang berdaulat penuh atas hidupku. Hanya nama Yesus yang kami sembah. Kami percaya. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami, ini seruan hati kami malam hari ini, Tuhan. Kami percaya firman-Mu. Kami pegang janji-Mu. Bersama-sama malam hari ini dengan hati yang teguh, kami mau nyatakan, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Sekali lagi sama-sama mari nyatakan, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Dengan apa kami balas kasih setiamu, Tuhan? Setiap hari kami lihat kebaikan-Mu tidak pernah berhenti sampai hari ini. Kami berjalan penuh, kami tahu Tuhan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan setiap hidup kami. Terima kasih, Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku kami menyembah yang menyembah-Mu, Yesus. Amin. Ku bersyukur padamu. Amin. Mari. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu, Tuhan. Segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu, yang hidup, Tuhan. Ku bersyukur pada. Mari sama-sama, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur pada. Dengan apa kan
dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat malam ini. Kami tahu Tuhan Engkau menyertai setiap kami, bahkan sampai hari ini tidak ada satupun yang kurang. Kami semua bersyukur dan biarlah iman kami semakin bertumbuh dalam Engkau di hari-hari terakhir ini Bapak. Terima kasih, urapi setiap kami, urapi hamba-Mu, biar firman Tuhan menguatkan setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita kembali bertemu di Mesbah Doa malam ini. Semua karena anugerah Tuhan, puji Tuhan, saya percaya kita semua dalam keadaan baik. Walaupun sedang mengalami masalah persoalan, namun pemeliharaan Tuhan tidak pernah berkesudahan. Baik, saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk terlebih dahulu, sebelum kita melanjutkan bacaan firman Tuhan. Selamat malam Ibu Debbie, nama saya Stella, seorang mahasiswa. Saya adalah salah satu pendengar setia Mesbah Syukur dan juga Mesbah Doa dari Ibu Debbie. Ya, setiap pagi selalu sebelum memulai semua aktivitas saya mendengarkan khotbah. Menurut saya berkat dan penyertaan Tuhan itu sangat luar biasa. Saya selalu merasakan setiap saya akan memulai sesuatu, seluruh aktivitas saya sepanjang hari. Hari ini saya akan bersaksi atas penyertaan Tuhan terhadap saya sebagai seorang mahasiswa yang merantau ke kota orang lain, yaitu di kota Manado. Mulai dari saya berada sebagai mahasiswa baru hingga bisa sampai di semester 4 ini. Saya sangat bersyukur Ibu karena kasih Tuhan terhadap saya tidak pernah berkesudahan dan selalu baru setiap hari. Tuhan selalu ada di setiap duka dan suka saya. Setiap saya belajar, beraktivitas di kampus, ataupun kebutuhan saya setiap hari-harinya, Tuhan selalu mencukupkan. Saya hanya ingin bersaksi jikalau Tuhan selalu ada dalam hati setiap orang yang percaya kepadanya. Bahkan dalam pergumulan yang sangat berat pun, saya selalu mengalami dan melihat mujizat Tuhan yang selalu Tuhan tunjukkan kepada kita yang mau sungguh-sungguh menaruh harapan dan penuh iman kepadanya. Sudah banyak kasih Tuhan terhadap saya Bu di kota ini. Terlebih Tuhan selalu baik untuk memberikan kesempatan kepada saya di setiap akhir perkuliahan untuk saya kembali pulang ke kota asal saya dan berkumpul dengan keluarga besar saya, teman dan orang-orang terdekat saya. Terlebih lagi Tuhan tidak pernah memberikan pergumulan hidup yang melampaui kekuatan saya, melainkan dari situlah saya percaya bahwa iman saya akan terus bertumbuh dari setiap cobaan hidup. Untuk setiap harinya saya selalu siap untuk menyerahkan kehidupan saya kepada Tuhan. Keluarga saya bahkan saya serahkan ke dalam tangan Tuhan Yesus. Bila mana ada sesuatu yang terjadi di luar kehendak saya yakin dan percaya Tuhan yang lebih tahu yang terbaik dan Dia sudah siapkan masa depan yang indah bagi kami. Terima kasih kepada Tuhan Yesus. Begitulah kesaksian saya Ibu. Ya, semoga Tuhan selalu memberkati pelayanan Ibu Debbie dan sekeluarga dan seluruh jemaat Mesbah Doa. Amin, amin, amin. Puji Tuhan, luar biasa ya saudara, kita mendengarkan kesaksian seorang mahasiswa. Ya, tidak gampang anak muda itu mau menyerahkan hidup kepada Tuhan ya. Stella yang sekarang sedang kuliah di Manado. Ya, biasanya banyak anak muda itu sibuk dengan dirinya sendiri dan tidak pernah ya mengandalkan Tuhan. Tetapi malam ini kita dengar seorang ya anak muda ya, seorang mahasiswa Stella yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, bahkan ya dia tidak mau memulai hari tanpa ya
mendengarkan firman Tuhan. Dan sampai hari ini Tuhan melindungi, menjagai, bahkan menyertai, bahkan mencukupkan semua yang dia butuhkan. Kita berdoa, saya terutama khususnya, ya doa saya Stella tetap kuat dalam Tuhan. Apapun ya tantangannya, jangan pernah jatuh, jangan pernah goyah. Tuhan jauhkan dari segala niat-niat jahat orang, ya, dan Tuhan lindungi dan beri jodoh yang terbaik. Amin, amin, amin. Baik, ya terima kasih buat kesaksiannya. Ya, dan baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Kita melihat bagaimana ya nubuatan-nubuatan Tuhan atas kota-kota, atas Mesir, atas Ethiopia, ya, dan atas semua kota-kota di mana mereka itu sudah hidup jauh dari Tuhan, tidak mengandalkan Tuhan. Bahkan kemarin kita sudah baca bagaimana Tuhan bernubuat ya tentang Mesir, ya, bagaimana ketika orang Israel menaruh pengharapan mereka kepada Mesir dan berharap agar Mesir dan juga Ethiopia dapat membantu mereka dari serangan Raja Asyur. Tetapi Tuhan berkata, ya, ketika Asyur ditaklukkan, ketika Asyur menaklukkan Mesir dan Ethiopia, dan Tuhan berkata, di mana bangsa yang kau andalkan itu? Mereka pun takluk di bawah Asyur, ya. Dan Tuhan mau agar Israel kembali kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan. Dan baik, kita akan lanjutkan sekarang di Yesaya 21. Ucapan ilahi terhadap Babel. Ucapan ilahi terhadap padang gurun di tepi laut seperti puting beliung mendesing lewat di tanah Negeb. Demikianlah datangnya dari padang gurun di negeri yang dahsyat. Suatu penglihatan yang kejam telah diberitakan kepadaku. Penggarong menggarong, perusak merusak. Majulah hai Elam, kepunglah hai Madail. Hai Madail, aku hentikan semua keluh yang ditimbulkannya. Iya, kita melihat di sini saudara, ya, Tuhan akhirnya menyatakan nubuatan, ucapan ilahi terhadap Babel. Beberapa ahli mengatakan nubuat ini digenapi melalui kejatuhan Babel pada tahun 539 sebelum Masehi. Ya, dan namun ahli-ahli lain juga mengatakan bahwa ini adalah nubuat tentang pemberontakan Babel terhadap Asyur sekitar tahun 700 sebelum Masehi. Dan semua yang dinubuatkan Tuhan tidak ada satupun yang tidak digenapi, saudara. Ya, ucapan ilahi terhadap Babel ini dikatakan bahwa ya penglihatan yang kejam ya telah diberitahukan kepada Yesaya, dikatakan penggarong menggarong, perusak merusak. Ya, dan ini nubuatan terhadap Babel, ya. Ayat 3, sebab itu pinggangku amat sakit, sakit mulas menimpa aku seperti sakit mulas perempuan yang melahirkan. Aku terbungkuk-bungkuk, tidak mendengar lagi, aku terkejut, tidak melihat lagi. Ya, dan dikatakan di sana Yesaya mengalami satu penglihatan yang akhirnya membuat dia juga merasa kesakitan ketika mendengar nubuatan tentang kesakitan yang akan dialami oleh Babel ketika Tuhan murka terhadap Babel. Hatiku gelisah, kekejutan meliputi aku, malam hari yang selalu kurindukan itu, ya, sekarang menggetarkan aku. Ayat 5, orang sibuk menyajikan hidangan, mengatur tempat-tempat duduk, makan, minum. Tiba-tiba kedengaran, hai para panglima, siaplah tempur, minyakilah perisai. Bayangkan ketika Tuhan menghajar Babel, ketika orang sedang makan, minum, berpesta pora, bersukaria. Demikian juga di akhir zaman Tuhan berkata ketika orang sibuk makan, minum, pesta pora, tiba-tiba Tuhan datang seperti pencuri. Ya, kita harus berjaga-jaga. Ya, Babel dikatakan ketika mereka sedang menikmati, semuanya terasa tidak ada apa-apanya, sedang berpesta. Tetapi tiba-tiba kedengaran, ya, dikatakan, hai para panglima, siaplah bertempur karena ada serangan yang luar biasa. Ayat 6, sebab beginilah firman Tuhan kepadaku, pergilah tempatkanlah seorang peninjau. Apa yang dilihatnya haruslah diberitahukannya. Ya, kita lihat saudara di sini bahwa ya akhirnya kejatuhan Babel itu sungguh-sungguh terjadi tahun 539 sebelum Masehi, dan ini mungkin menggambarkan ya perjamuan ya di dalam Daniel pasal yang kelima. Ya, dikatakan di sana para peninjau harus pergi untuk meninjau dan mereka harus mengatakan apa yang mereka lihat. Ayat 7, apabila dilihatnya pasukan pasang-pasangan orang berkuda, pasukan keledai, pasukan unta, pasukan
Ya, maka haruslah diperhatikannya sungguh-sungguh dengan penuh perhatian. Dikatakan para peninjau itu berdiri di tembok-tembok. Ya, pada zaman dulu peninjau itu berdiri di atas tembok di menara penjaga untuk melihat apa yang ada di luar, musuh yang ada di luar. Ya, dan ya sering muncul di dalam ya visi profetik tentang bagaimana kehancuran itu akan terjadi. Mereka adalah orang-orang yang pertama yang akan melihat kesulitan yang datang. Ya, seperti Nabi Habakuk adalah seorang peninjau. Ya, dan dia melihat penunggang kuda yang melambangkan Media dan Persia yang menyerang ke Babel pada tahun 539 sebelum Masehi. Ya, jadi mereka melihat, para penjaga itu disuruh untuk melihat. Kalau dari segi rohani, para imam, nabi-nabi melihat apa yang akan Tuhan kerjakan. Dan dikatakan di sana, ya mereka itu apabila dilihatnya pasukan, maka pasang-pasangan orang berkuda, pasukan keledai, pasukan unta, maka haruslah diperhatikannya sungguh-sungguh dengan penuh perhatian. Ayat 8. Kemudian berserulah orang yang melihat itu, di tempat peninjauan, ya Tuanku, aku berdiri. Senantiasa sehari suntuk di tempat pengawalanku, aku terpancang setiap malam. Lihat, itu sudah datang pasukan orang, pasangan-pasangan orang berkuda. Lalu berserulah ia, katanya, sudah jatuh Babel. Dan segala patung berhalanya telah diremukan dan bertaburan di tanah. Hai bangsaku yang telah dipijak-pijak dan diinjak-injak, apa yang ku dengar dari Tuhan semesta alam, Allah Israel, telah kuberitahukan kepadamu. Ya, Babel itu bukan hanya kota yang besar dan kuat, tetapi juga dipenuhi dengan dosa yang mengerikan. Ya, Babel merupakan kota yang kuat, yang besar, tetapi juga menjadi kota yang mengerikan dosanya. Di sana ada persinahan, ada sihir, ada pelacuran, penyembahan berhala. Ya, kita sungguh-sungguh berdoa saudara buat negara kita, buat bangsa kita supaya tidak banyak dosa-dosa. Dikatakan Babel itu ya adalah simbol dari segala hal yang melawan Allah. Kendati memiliki kemuliaan dan kuasa, Babel dihancurkan bersama seluruh berhalanya. Berhala-berhala itu tidak bisa memberikan pertolongan kepada mereka di waktu kesesakan. Dan ya kehancuran benar-benar terjadi sesuai dengan apa yang dinubuatkan Tuhan. Pelajaran apa yang dapat kita petik hari ini saudara? Mari kita mau sungguh-sungguh hidup menjadi orang yang menyenangkan Tuhan. Di atas bangsa ini khususnya kita harus berdoa supaya bangsa kita ini tidak dipenuhi dengan kenajisan, percabulan, penyembahan berhala, sihir yang akan mendukakan hati Tuhan. Sebaliknya kita berdoa agar gereja-gereja Tuhan di bangsa ini menjelang hari-hari terakhir semakin merapatkan barisan, gereja semakin hidup dalam kekudusan, tidak sibuk dengan perkara-perkara duniawi, tetapi sibuk untuk mempersiapkan jemaat kudus dan layak dan tidak bercacat celah. Mari kita semua terus membangun iman kita dalam Tuhan, karena iman itu adalah perkara pribadi kita dengan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala saudara, kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat malam ini firman Tuhan mengingatkan kepada kami bahwa murka Tuhan itu sungguh ada. Kami tidak mau menjadi bangsa yang dimurkai Tuhan. Kami menjadi orang yang mau hidup berkenan menyenangkan hati Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu Bapa, mereka yang sedang dalam perjuangan hari-hari ini, yang berjuang untuk rumah tangga, pemulihan demi pemulihan terjadi, suami istri dipulihkan Tuhan, hidup takut akan Tuhan. Tuhan juga memberkati untuk setiap mereka yang sedang berjuang dengan sakit penyakit, yang terbaring sakit di rumah, kesembuhan terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Engkau berikan Tuhan pemulihan demi pemulihan. Tuhan juga memberkati ya setiap generasi ini, Tuhan berkati anak-anak muda agar mereka dipulihkan, bangkit menjadi generasi yang kuat, dijauhkan dari segala dosa, persinahan, homoseksual, lesbian. Generasi muda bangkit menjadi generasi yang takut akan Tuhan. Berkati bangsa kami Indonesia menjadi bangsa yang menghormati Tuhan, bukan seperti Babel yang hidup dengan banyak dosa. Berkati bangsa ini dengan roh takut akan Tuhan atas pemerintahan kami, mulai dari Bapak Presiden Pak Prabowo Gibran, seluruh jajaran kabinet yang ada, roh takut akan Tuhan, dijauhkan dari kenajisan, persinahan, kesombongan, perpecahan. Kami tengking, patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berperkara dengan pemerintahan kami, bahwa pemerintahan ini menjadi pemerintahan takut akan Tuhan di tengah keadaan yang tidak menentu, bukan hanya di bangsa kami tapi di seluruh dunia. Biarlah Bapa Indonesia diberkati, disertai Tuhan. Semua bencana-bencana yang sudah kami dengar,
Biarlah Tuhan meluputkannya dan beri kami kesempatan untuk bertobat kembali kepada Tuhan. Jauhkan murka Allah atas bangsa ini. Jauhkan Tuhan murka-Mu dan biarlah pertobatan tercurah terjadi di atas Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Diberkati tanahnya, sawahnya, udaranya, pertanian, peternakan, perkebunan. Diberkati Tuhan sehingga Indonesia menjadi negara yang diberkati dan menjadi berkat buat bangsa-bangsa yang lain. Berdoa juga untuk semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Biar lautan Tuhan tercurah, hujan pertobatan terjadi, beri damai sejahtera khusus di Timur Tengah. Pertikaian yang masih berlangsung, Tuhan beri kedamaian dan ketentraman. Terima kasih Bapa, Engkau Tuhan yang terus beracara atas hidup kami. Biarlah pertobatan demi pertobatan terjadi agar setiap persoalan kami, sakit penyakit, masalah keuangan, hutang piutang, Tuhan yang sanggup meluputkan dan membebaskan kami asal kami mau bertobat. Terima kasih Bapa, karena itu saudara mari buka hati dan tanganmu, terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita semua. Mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput setiap kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara, shalom dan Immanuel. Sebab Kau yang menjaga, ku kuat sebab Kau yang menopang, ku kuat sebab kuasa-Mu besar, ku kan tetap kuat selamanya. Ku kuat sebab Kau yang menjaga, ku kuat sebab Kau yang menopang, kuat sebab kuasa-Mu besar, ku kan tetap kuat selamanya, selamanya. Ku kan kuat selamanya. Ku kan kuat selamanya.